Rasa yang Menyiksa, sebuah cerpen yang bercerita seorang karyawan bernama Dio. Dia adalah karyawan yang sangat rajin, periang, dan menyenangkan. Bahkan dia punya banyak teman. Namun, dia juga seorang jomblo. Ada seorang karyawati menganggap Dio seperti anaknya sendiri, yaitu Bu Mira. Dan Bu Mira ini punya putri yang cantik. Namanya adalah Mona. Dio pun sebagai jomblo diam-diam memperhatikan Mona. Karena Mona sering mengantar ibunya berangkat bekerja. Bahkan Mona pun juga tidak jarang menyapa Dio, karena Mona tahu Dio itu dekat dengan ibunya. Di pabrik ini Dio adalah karyawan paling muda. Di setiap lembur malam Dio ditugaskan membuat minuman untuk karyawan lainnya. Sedangkan Bu Mira selalu mengajak Mona saat lembur karena Bu Mira takut untuk pulang sendirian. Karena Bu Mira senang dengan Dio dan juga merasa kasihan, maka Bu Mira sering menyuruh Mona untuk membantu Dio menyiapkan minuman. Disitulah perasaan antara keduanya mulai tumbuh. Seperti pepatah Jawa mengatakan, "Liting tresno jalaran saka kulino." Tapi mungkin itu perasaan Dio aja sih. Apalagi setiap hari Minggu Dio disuruh Bu Mira untuk menemani Mona. Mona selalu tinggal pergi arisan, dan ayah Mona lah yang mengantar ibunya. Seperti biasa, setiap minggu dia menemani Mona. Mereka hanya berdua menonton TV sambil makan camilan dari dalam kaleng konghuan. Namun isinya adalah rengginang. Dia bercanda tawa dengan Mona. Dia berkata, "Mona, iya Dio, makasih ya, kamu selalu membantuku." "Iya, sama-sama. Aku senang kok bisa membantumu. Makasih juga ya, kamu juga sering bantu ibu." "Bantu apa?" "Itu, bantu menjaga ibu, menemani anaknya yang kesepian tiap ditinggal. Bantu ibu menjaga anaknya. Mungkin kalau kamu nggak ada di sini aku sudah kelayapan." "Yakin kamu nggak merasa keganggu karena nggak bisa main sama pacar kamu?" "Aku belum punya pacar, Dio. Emang ada yang mau sama aku?" "Bohong, kamu kan cantik." "Makasih Dio, kamu juga baik meskipun jelek." "Bercanda kok, jangan serius gitu mukanya." Akhirnya mereka kehabisan pembicaraan. Film sudah selesai, berganti acara yang tidak disukai. TV pun kemudian dimatikan. Mereka berdua terdiam. Apa yang akan mereka lakukan ketika di dalam rumah pun hanya ada mereka berdua? Perlahan Dio mendekat. Mona pun menjamkan matanya. Tak lama kemudian, plak! Ternyata ada nyamuk di jidat Mona. "Nah, kena juga kamu. Beraninya mencium Mona duluan." Mona pun ketawa sambil menutup wajahnya. Rasa malu bercampur lucu tidak dapat kamu sembunyikan dari wajahmu. Karena aku dapat melihat dari sera-sera jarimu yang menutupi bibir merah bergincu yang menghiasi senyuman manismu. Salah sendiri, gak berani. Giliran keduluan nyamuk aja kamu marah. "Emang boleh?" tanya Dio. Sambil senyum-senyum lebar dia pun menyanyikan itu. Tak lama kemudian Ibu Mira datang dengan ayahnya. Dia pun bergegas pamit untuk pulang. Tiba saatnya dia sadar bahwa upah yang ia terima tidak cukup untuk memenuhi kebutuhannya. Bahkan uang lembur ludes buat bayar bon di kantin pabrik. Padahal sesekali dia ingin mengajak Mona keluar makan. Tapi apa daya,
Dia hanya bisa mengajak Mona pergi ke angkringan. Secangkir jahe susu, sebungkus nasi kucing yang diikat karet berwarna hijau yang hampir putus, dan juga setusuk usus dan kepala ayam yang sudah dipanggang. Suara kendaraan yang lalu lalang menambah ramainya suasana malam. Semakin hari Dio semakin suka dengan Mona. Tapi Dio tidak berani untuk mengungkapkannya. Lagi pula Ibu Mira sudah menganggap Dio seperti kakak Mona. 2 bulan kemudian Dio mulai berpikir ingin mencari pekerjaan lain. Mona yang sudah bekerja dan tak pernah lagi menemani Dio menyiapkan minuman. Hari Minggu pun sudah tak lagi bisa bertemu. Mona lebih sering pergi dengan teman kerjanya. Terkadang Bu Mira bertanya pada Dio, "Dio, kenapa kamu sudah gak pernah ngajak Mona keluar?" "Bukan begitu, Bu. Mona sekarang sudah bekerja. Aku takut mengganggunya. Dia juga butuh istirahat. Terkadang dia juga main dengan teman-temannya." Kini Dio berubah. Dia menjadi pendiam, pemurung, dan sering menyendiri. Mungkin semua berbeda jika dia mengumpulkan seluruh keberaniannya. Seharusnya dia mengatakan apa yang dia rasakan kepada Mona. Meski Mona sekarang sudah sibuk dengan teman-temannya dan mungkin dia sudah punya pacar, tapi dia masih sering pergi ke angkringan itu dengan ciri khas terpal biru, gerobak kayu, tungku arang yang sesekali tertiup angin, dan abunya masuk ke dalam jahe susu. Terbersit sebuah ingatan di mana ada canda, tawa, terkadang jepitan manja dari tanganmu yang halus dan kukumu yang lentik dengan kutek warna merah jambu. Perjalanan pulang juga sangat menyenangkan. Dengan motor bebek berwarna hitam, mereka melawan dinginnya malam. Lampu kota yang berjajar di pinggir jalan seolah iri menyaksikan mereka yang berboncengan. Di bawah sinar rembulan yang kadang redup tertutup awan. Perlahan tangan Mona semakin erat, memeluk perut Dio yang kekenyangan. Sepertinya dia habis makan beberapa gorengan. Namun semua itu kini tinggal kenangan. Waktu pun sudah jauh berlalu. Dio pun kini sudah pindah ke kota lain untuk mencari pekerjaan baru. Dio juga mendengar dari temannya bahwa kini Mona sudah menikah dengan laki-laki yang cukup mapan. Itulah cerpen dari perasaan seorang Dio yang tidak mampu diungkapkan. Rasa yang menyiksa. Terima kasih sudah mampir ke channel ini. Jangan lupa share dan juga subscribe. Jika Anda suka videonya, kasih like dan berikan komentar agar saya bisa lebih baik untuk membuat video berikutnya dan semakin semangat membuat cerpen yang lainnya. Sampai jumpa.